Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini mengeluarkan peraturan gubernur labelisasi sutra yang lahir dari sebuah kajian kolaboratif yang dirancang untuk menyusun rekomendasi bagi upaya mengembalikan kejayaan sutra Sulawesi Selatan. Ada 4 tahap yang dilalui untuk menyusun kebijakan yang berbasis pengetahuan ini. Yang pertama, agenda setting. Ini merupakan serangkaian diskusi multi-pihak, yaitu organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Yang kedua, persiapan kajian, yaitu pembentukan tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana kajian, dan tim pengendali mutu atau TPM. Tim ini terus berperan dalam setiap tahapan kajian. Yang ketiga, pelaksanaan kajian kolaborasi, yaitu kajian komoditas sutra dengan fokus pada rantai nilai komoditas sutra, ekonomi dan lingkungan, kebijakan dan kelembagaan, gender dan inklusi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Proses review selanjutnya dilakukan oleh tim pengendali mutu dan melalui serangkaian pertemuan untuk mendapatkan masukan pada draft laporan akhir kajian hingga persetujuan laporan kajian. Tahapan keempat yakni advokasi dan formulasi kebijakan. Setelah melewati serangkaian seminar dan review oleh tim pengendali mutu, hasil kajian dilanjutkan ke proses penyusunan kebijakan, konsultasi publik, hingga implementasi kebijakan. Terdapat setidaknya 4 pembelajaran utama dari proses lahirnya kebijakan berbasis pengetahuan Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra di Sulawesi Selatan. Yang pertama, kebijakan ini lahir dari proses kajian yang dilakukan secara kolaboratif. Kami menyusun konsep bentuk kerjasama ini untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Bentuknya seperti apa? Nah, setelah diskusi panjang kami bersama, akhirnya diputuskan bahwa perlu ada kolaborasi. Kolaborasi ini bukan hanya dari akademisi, tapi juga dari unsur masyarakat. Kita perlu masukan, karena ini tujuan akhirnya nanti kebijakan ini untuk kemaslahatan masyarakat juga, untuk negara kita. Bagaimana menggabungkan seluruh perspektif yang berbeda-beda dari kami anggota tim ya. Ini misalnya dari universitas, ada yang dari civil society seperti saya dan seorang kawan lain, terus juga dari pemerintah. Pelaksana kajian yang terdiri dari multi pihak ini, pemerintah, akademisi dan LSM ini membuka ruang interaksi yang bagus dari pihak mereka, dari para pihak yang terlibat, karena pengalaman dan keahlian terus perspektif mereka berbeda-beda. Jadi hasil dan proses dan hasil dari kajian ini lebih kaya. Nah, proses penyusunan SOP atau juknis ini difasilitasi oleh Bakti dengan dukungan dari knowledge sektor inisiatif atau PSA. Kolaborasi ini bisa menghasilkan satu inovasi, sehingga mengayakan lembaga kami dan juga penelitian ini menjadi lebih bervariasi. Kualitasnya jauh lebih baik dari penelitian yang hanya sendiri-sendiri. Ya, banyak orang berpikir hasilnya mungkin lebih maksimal ya. Kemudian model ini jadinya oleh pimpinan kami dianggap suatu model yang bagus untuk dikembangkan selanjutnya. Kedua, ada tim pengendali mutu yang berperan memastikan kajian kolaborasi benar-benar menghasilkan masukan yang berkualitas baik untuk penyusunan kebijakan. Jadi memastikan bahwa rencana penelitian, proposal penelitian, termasuk instrumen penelitian memenuhi standar. Yang kedua, tim pengendali mutu bertugas menjamin pelaksanaan dari penelitian itu sendiri. Mulai dari pengumpulan datanya, pengolahan data, analisis data, sampai penulisan laporan, itu ditempuh dengan mekanisme beberapa kali semacam seminar dengan tim pelaksana penelitian. Yang ketiga,
tim pengendali mutu juga memastikan bahwa hasil penelitian, laporan penelitian bersesuai dengan rencana penelitian yang telah disepakati. Yang keempat, karena ini penelitian arahnya pada formulasi kebijakan, maka tim pengendali mutu juga harus bisa memastikan bahwa output dari penelitian, dari kajian ini akan applicable, akan cocok untuk sebuah rekomendasi kebijakan yang bisa dioperasionalkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota yang terkait. Ketiga, proses penyusunan kebijakan juga memasukkan aspek gender dan social inclusion sebagai bagian yang penting. Selama ini perencanaan untuk pembangunan memang masih bermasalah pada mengintegrasikan isu gender di dalamnya. Jadi kalau kita melihat kajian-kajian yang sudah dibuat selama ini, aspek GESI itu belum ada di dalam penelitian sebelumnya. Sehingga kajian yang dilakukan saat ini sangat baik. Mengapa? Karena memang mengintegrasikan isu gender dan sosial inklusi termasuk aspek-aspek pemberdayaan di dalamnya. Keempat, kajian kolaboratif berhasil menyatukan proses dari hulu ke hilir untuk menjadi perhatian utama dalam kebijakan yang akan disusun. Persoalan yang sekarang kita hadapi adalah tidak sinerginya antara hulu, manufaktur dan hilir. Begitu kajian ini ada, menyatukan perangkat pemerintah daerah ini untuk bersama-sama bagaimana bergerak berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Dan itu dilakukan di dalam hal tim kolaborasi ini. Ya, jadi melibatkan semua OPD, organisasi perangkat daerah, mulai dari hulu, manufaktur sampai dengan hilir. Sehingga apa yang menjadi keinginan berdasarkan rekomendasi kajian kita nantinya itu semua merasa terlibat, sehingga tentunya dia bisa langsung melakukan program-program berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diatur dalam aturan penganggaran. Kebijakan peraturan gubernur ini keluar, tetap kita akan membentuk tim, ya. Membentuk tim untuk menindaklanjuti apa yang menjadi sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan peraturan gubernur tadi. Ya tentunya tim itu tetap melibatkan LSM, akademisi, dinas perindustrian di dalam hal mengeksekusi apa yang menjadi rencana pembangunan daerah yang dibuat oleh Bapelitbanda. Tentu karena hal-hal yang kita dapatkan atau informasi itu bersifat komprehensif, maka saya bisa mengatakan hampir semua kebijakan atau program-program yang kita laksanakan itu akan tepat sasaran. Karena itu sudah sesuai dengan kondisi apa yang diinginkan di bawah, tentu juga dengan kondisi-kondisi baik sosial ekonomi, lingkungan dan sebagainya, itu sudah sesuai. Kebijakan berupa peraturan gubernur atau Pergub Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan berdasarkan hasil rekomendasi kajian rantai nilai sutra telah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Pergub yang lahir dari proses yang berbasis pengetahuan ini menjadi praktik baik yang dapat direplikasi pada proses penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan di masa depan. Jadi metode penyusunan kebijakan seperti ini dilanjutkan terus. Karena itu tadi pertimbangannya, bahwa di dalam penyusunan suatu kebijakan itu melibatkan multi pihak. Ya, multi pihak. Ada akademisinya secara teori, ada pemerintahnya secara praktisi, ada LSM-nya yang banyak melihat kondisi sosial masyarakat setempat. Saat ini kita sudah mengusulkan agar langkah-langkah kolaborasi ini melalui peraturan gubernur. Dengan langkah itu kita membuat semacam aturan
yang harus atau wajib diikuti oleh semua lembaga-lembaga penelitian khususnya yang berkaitan dengan kolaborasi. Karena ini akan memberikan manfaat yang besar, terutama pada pengambil kebijakan dalam melihat situasi apa sebenarnya yang harus diperbuat dengan rekomendasi yang dihasilkan melalui kerjasama kolaborasi tersebut.